Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini berjumpa lagi. Mudah-mudahan sehat-sehat jadi semua. Amin. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, kembali lagi kita akan bahas tentang penyebutan huruf hijaiyah. Penyebutan huruf hijaiyah, yaitu tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Di mana sebelum-sebelumnya sudah bahas beberapa huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu sudah kita bahas pangkal tenggorokan, sudah juga kita bahas tengah tenggorokan. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu ujungnya tenggorokan. Nah, kalau istilahnya itu adnal halqi atau ujung tenggorokan. Adnal halqi, huruf yang keluar dari ujungnya tenggorokan tak. Nah, yang akan keluar dari ujung tenggorokan ini yaitu ada dua huruf juga, ada dua huruf sama dengan ini, dua-dua. Nah, di sini yaitu huruf kha dan juga huruf ghain. Huruf kha dan juga huruf ghain. Nah, ada contoh gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, tapi kalau kecil kita perbesar. Ini besar. Jadi ini gambarnya besar. Jadi di sini sudah ditandai di atas itu warna merah kha dan ghain. Nah, kita perhatikan baik-baik di situ. Di situ itu keluar kha dan ghain. Itu ujungnya tenggorokan. Itu ujungnya tenggorokan. Ya. Kalau sudah paham, berarti sudah mengerti itu di ujungnya. Ya. Jangan terlalu lama pakai gambarnya karena tidak kelihatan kiblah kalau lama gambarnya. Nah, saya juga masih penasaran itu dengan gambarnya. Kira-kira siapa punya tenggorokan yang diambil gambarnya? Yang jelasnya orang Gaga beda itu. Bisa jadi ini yang punya gambarnya. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin dia yang punya tenggorokan itu. Ya. Baik, kita kembali kepada huruf kha dan ghain yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan bahas huruf kha. Jadi bunyinya kha di sini seperti tadi kha ujungnya tenggorokan. Itu ada istilahnya, kalau istilah kerennya itu ada gereknya, ada gerek ya. Istilah gerek. Ada bunyi gesekan di sini. Jadi bunyinya kha, kha, khi, khu, bakh, bakh. Nah, sifatnya ini huruf kha, dia masuk hams. Jadi nafas, mengalir ke nafas kalau disebut. Dia juga rakhawah atau ngalir juga suara. Jadi ngalir suara kha. Nah, selain itu dia juga sifatnya isti'la atau kalau disebut ki pangkal lidah terangkat ke pangkal lidah sehingga bunyinya tebal atau isti'la tebal. Jadi bunyinya kha bukan kha. Kha, khi, khu, bakh. Contoh ayat khalidina fiha, khalidina fiha. Itu contohnya. Nah, kesalahan yang biasa terjadi kalau sebut ke orang huruf kha itu biasanya yang pertama contohnya biasa sudah cocok ada gerek di sini, sudah ada gesekan di sini, tapi dia tidak nak kasih tebal tidak nak kasih isti' lagi, tidak nak angkat pangkal lidahnya ya. Sehingga bunyinya bukan lagi kha tapi dia kha. Nah, itu sudah tidak tepat karena sifatnya hilang. Walaupun tempatnya di sini tempatnya, tapi hilang sifatnya. Jadinya kalau bunyi ayat khalidina fiha, nah itu tidak tepat. Harusnya dia tebal khalidina fiha. Kemudian kesalahan juga yang terjadi yang kedua itu biasanya sudah tebal tapi tempatnya pindah. Nah, biasa di sini. Sini jadi ditengahi atau turun di bawah malah di pangkal. Nah, jadi bunyinya jadinya ho atau ho. Nah, itu tidak tepat. Jadi bunyinya khalidina fiha,
khalidina fiha. Nah itu juga tidak tepat karena tidak di makhrajnya keluar, Nah, harusnya makhraj dan sifatnya tepat. Kha. Ada juga kesalahan kadang terjadi terlalu lebay. Jadi lebay terlalu tebal, mau kasih tebal sehingga terlalu lebay tebalnya. Jadinya jadi khu, terlalu monyong bibirnya, terlalu monyong ya. Nah, padahal itu tebal karena pangkal lidah terangkat. Jadinya biasanya bunyinya khalidina fiha. Nah, itu terlalu berlebihan sing dalam penyebutan huruf kha. Saya kira itu ya. Jadi untuk huruf kha bunyinya, saya ulang lagi, kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh, khalidina fiha. Itu contohnya. Kemudian huruf yang kedua yaitu huruf ghain. Jadi nama hurufnya ghain, bukan huruf go, tapi huruf ghain. Nah, nanti kalau berharokat bunyinya go, ghi, gu, bag. Go, ghi, gu, bag. Nah, ghain ini sifatnya dia jahar. Jadi dia jahar. Jadi jahar itu ketika disebut ki huruf ka nafas tertahan, tidak berhembus nafas. Jadi ketika sebut huruf ghain, tidak boleh ada nafas mengikuti. Go, dia nafasnya tertahan. Selain itu ghain juga sifatnya rakhawah. Nah, sebaliknya kalau nafas tertahani, kalau rakhawah itu suaranya terlepas ki suara ya. Jadi tidak boleh langsung kuat syiddah ya, kuat ag. Nah, tapi dia ada ngalir suara ag. Nah, jadi ada ngalir suara setelah sukun ya. Selain itu juga sifat lainnya huruf ghain yaitu dia isti'la juga, isti'la. Jadi kalau disebut ki, pangkal lidahnya terangkat ki ke atas sehingga bunyinya juga tebal. Go. Nah, seperti itu huruf sifatnya. Jadi contohnya kita contohkan lagi. Go, ghi, gu, bag. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu contohnya. Kesalahan yang terjadi ketika sebut huruf ghain itu yang pertama, ketika seorang membaca huruf ghain, kadang dia baca tidak pada tempatnya. Itu tidak di ujung tenggorokan, tapi di lidah. Kalau di dalam bahasa Indonesia jadi huruf G, tinggal nakasi ki huruf O, go. Nah, di lidah, go. Contohnya umpamanya misalnya kalau ibu-ibu lagi malas masak, mau pesan makanan, pasti pesan GoFood. Jadinya GoFood. Nah, itu G dikasih O, go. Itu kalau bacanya GoFood. Umpamanya kita ganti GoFood dengan ghain, GoFood. Jadi di sini. Nah, itu ghain. Tidak boleh disamakan dengan GoFood. Itu kesalahan yang terjadi biasanya. Dia ganti huruf ghain di ujung tenggorokan menjadi ke lidah sehingga bunyinya go. Nah, itu harusnya go. Kemudian kesalahan selanjutnya, biasanya kalau sebut huruf ghain itu tidak tebal. Jadinya terbuka, ga. Atau dia tidak di sini memang. Di sini di lidah. Kemudian juga tidak tebal, ga. Dan seharusnya di sini, karena kalau di sini agak susah jadi ga. Pasti ga susah. Pasti jadi go, dibantu dengan naiknya terangkatnya pangkal lidah sehingga bunyinya tebal. Go. Jadi bukan ga ya. Tuh. Kesalahan selanjutnya ketika sebut huruf ghain, terkadang ada hams, bunyi desis ketika disebut ki, keluar ki udara, mengalir udara. Seperti contohnya ghairil maghdubi. Nah, itu ada
udara keluar, nafas ngalir. Kemudian yang selanjutnya, ketika sebut huruf ghain, kadang ada yang baca terpantul huruf ghainnya, ya, terpantul. Jadinya ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Padahal huruf ghain bukan huruf qalqalah, sehingga sebutnya mag. Ya. Jadi kita ulang lagi hurufnya, gha, ghi, gu, bag. Ayatnya ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ya. Jangan juga sakta. Ya, tadi dicontohkan saja ya, dipelanin, tapi harus juga langsung. Nah, setelah ngalir ghain langsung kepindah ke dha. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, seperti itu. Sekira itu ya untuk pembahasan huruf kha dan ghain. Jadi untuk huruf ini harus sering-sering diulang ya. Sering-sering latihan, kalau perlu direkam sendiri hurufnya, penyebutan hurufnya, kemudian dicek ya. Atau sebaiknya menghadapkan hurufnya atau menyetorkan bacaannya atau menyetorkan penyebutan hurufnya ke orang-orang yang dianggap kompeten ya dalam pembelajaran makhraj huruf tersebut. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.